Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Santi Kurnia SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat ridho dan karunia-Nya, kita dapat diberi kesempatan untuk menjalin kehidupan yang lebih baik ke depannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Andika Ditya, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa, dengan nomor induk mahasiswa 1325100132. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang karya ilmiah yaitu analisis kemampuan anak sekolah dasar terhadap penggunaan tanda baca yang baik dan benar. Di mana video ini saya khususkan untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama yang ingin saya bahas di sini adalah peran bahasa dalam kehidupan manusia. Bahasa adalah alat utama manusia untuk menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan perasaan mereka, dan cara untuk menjalin interaksi sosial antara manusia dengan manusia yang lain. Dalam bentuk tulis, bahasa harus mengikuti kaidah ejaan dan tanda baca yang benar agar pesan jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Nah, tanda baca juga di sini memperjelas makna kalimat seperti titik untuk kalimat deklaratif, tanda tanya untuk kalimat interrogatif, dan koma untuk pemisah. Nah, kesalahan pada penggunaan tanda baca ini sangat berpengaruh terhadap makna dari tulisan itu sendiri. Selanjutnya yang ingin saya bahas di sini adalah rumusan masalah. Fakta menunjukkan bahwa kemampuan penggunaan tanda baca pada siswa sekolah dasar itu masih tergolong rendah, di mana kesalahan umum itu meliputi ada mengabaikan titik di akhir kalimat, tidak menggunakan tanda tanya pada kalimat interrogatif, penempatan koma, tanda seru atau tanda kutip yang kurang tepat. Penyebabnya di mana pengaruh bahasa lisan, pengaruh bahasa gaul, kurangnya latihan, dan kurangnya pemahaman tentang ejaan yang disempurnakan edisi kelima. Yang selanjutnya ada pembahasan, di mana solusi yang pertama yaitu guru bukan hanya memberikan definisi secara teoritis, tetapi contoh praktis dalam teks seperti cerita, dialog, atau laporan. Nah, ini sangat membantu siswa dalam memahami peran tanda baca dalam struktur kalimat. Contoh yang dapat kita implementasikan ketika kita membacakan cerita kepada siswa. Nah, kita menunjukkan di sini letak koma, di sini letak titik, tanda kutip untuk kalimat langsung. Seperti itu yang kita bisa implementasikan agar siswa dapat memahami struktur pada kalimat tersebut. Nah, solusi yang kedua ada peran kegiatan membaca. Siswa dituntut untuk membiasakan diri membaca teks berbahasa baku. Melalui membaca, siswa terbiasa dengan struktur kalimat yang lengkap dan tanda baca yang baik dan benar. Dengan itu mengurangi pengaruh bahasa lisan. Dan ini juga meningkatkan kepekaan berbahasa dan pengalaman linguistik. Dan contoh yang saya akan lakukan ketika menjadi guru nanti, saya akan menyuruh siswa untuk sebelum memulai pembelajaran, siswa diminta untuk membaca buku terlebih dahulu. Dengan pengalaman pribadi saya jarang sekali disuruh baca buku dan saya tumbuh menjadi seseorang dengan tingkat literasi yang buruk. Solusi ketiga ada latihan menulis bertahap, di mana siswa diminta untuk melakukan latihan menulis secara terstruktur, mulai dari melengkapi kalimat sederhana hingga paragraf panjang. Latihan berkelanjutan membantu siswa menerapkan aturan tanda baca dalam konteks nyata. Nah, contoh yang akan saya implementasikan nanti ketika saya jadi guru, ketika sudah selesai liburan, saya akan meminta pada siswa untuk menulis bagaimana liburan mereka, tapi harus menggunakan tanda baca yang baik dan benar. Nah, solusi yang keempat ada umpan balik dari guru. Nah, guru harus memberikan umpan balik secara konstruktif. Guru mengoreksi kesalahan tanda baca dengan jelas. Sebutkan alasannya, mengapa, kenapa, bagaimana, agar siswa itu menjadi paham dan memperbaikinya. Ini membangun pemahaman, bukan hanya sekedar hafalan. Contohnya, ketika kita mengoreksi
tanda baca dan ada yang salah memberitahunya dengan baik-baik seperti nah kalau kalimat interrogatif diakhiri dengan kalimat tanda tanya bukan kalimat titik seperti itu. Nah, solusi yang terakhir ada dukungan lingkungan sekolah. Bangun budaya literasi di sekolah dan berikan fasilitas seperti pojok baca, kegiatan menulis harian, dan penggunaan bahasa baku pada papan informasi sekolah. Ini memberikan model nyata atas penerapan tanda baca sehingga siswa dapat menirunya. Nah, dari pemaparan yang telah saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanda baca merupakan aspek penting dalam keterampilan menulis karena berfungsi memperjelas makna, menandai struktur kalimat, serta membantu penyampaian gagasan secara efektif. Namun, kemampuan siswa dalam menempatkan tanda baca masih banyak kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pembelajaran penggunaan tanda baca menjadi aspek penting untuk mendukung keterampilan menulis dan komunikasi tulis mereka di jenjang selanjutnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa di semester 2 lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.